Shalom, Bapak Ibu, dari Paroki Krapi yang sudah lama kita tunggu-tunggu acara doa malam ya. Saat ini kita menanti-nantikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus, kalau kita di sini bernyanyi tanpa Roh Kudus kita seperti karaoke. Tapi kalau Roh Kudus datang di atas pujian, dia bertata di atas pujian, maka setiap lagu ini akan menjadi hidangan yang indah. Mari saudaraku, kita mulai saja. Kita mau menaikkan sebuah lagu karena dia Roh Kudus yang kita nanti-nanti dan dia ada di sini untuk kita. Biar setiap hati kita menjadi malam ini kita serahkan hati kita. Kami menjadi rumah. Benar Tuhan, biar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Malam hari ini kami ingin menyerahkan hati kami. Kami ingin semakin rindu dekat dengan-Mu. Kami semakin ingin bersekutu dengan-Mu di dalam doa malam ini. Sebab kami rindu Engkau menjamah setiap hati kami. Dan kami sangat rindu Tuhan untuk selalu berada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang selalu baik. Engkau yang selalu mengatur setiap rencana yang terbaik buat hidup kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami naikkan doa kami. Kami ingin naikkan Engkau Allah yang sungguh baik. Dan setiap kemuliaan hanya bagi Yesus. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik.
mengagungkan Kau selalu. Tetap kami ingin memuji-Mu lebih lagi. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Boleh dibuka kitab sucinya. Kita buka dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 8. Ya, silakan dibuka. Dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 8. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Baik. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan kemudian bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku." Mari kita baca sama-sama ayat ke-8. "Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, belakangan ini sangat sangat viral istilah ghosting. Ya, ghosting kalau kita lihat para artis, ada yang dia komentar aktor tertentu, lalu si orang tertentu ini membalas komentar dengan orang tertentu ini, lalu balas-balasan dan kemudian menjadi viral di dunia maya. Ya. Nah, kita akan hari ini belajar dari Maria. Maria ini nama yang cukup pasaran. Kalau sekarang yang cukup pasaran seperti anak saya Mikael gitu ya, cukup pasaran ya. Kalau dulu Maria ada Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, dan ada Maria saudaranya Lazarus ya. Kita mau meskipun bacaan hari ini ya, dikatakan bahwa
mengenai doa Bapa kami, tetapi saya merenungkan sesuatu, apa sih yang akan kita bawa di dalam doa malam ini? Apa yang mau kita renungkan, apa yang kita mau dapatkan? Kalau doa Bapa kami sudah sangat sempurna, lalu saya merenungkan apa sih peristiwa yang bisa dikaitkan dengan doa Bapa kami. Saya sangat terkesan dengan Maria, saudara Lazarus. Bapak Ibu dan saudaraku, bacaan mengenai Maria itu dibahas dalam 4 Injil. Dan mengapa saya ambil dari yang Yohanes? Karena dari Injil Yohanes ini yang satu-satunya diceritakan bahwa siapa Maria itu? Maria, saudara Lazarus. Nah, mengapa Yohanes menceritakan hal itu? Karena Yohanes itu orangnya begitu melankolis ya. Jadi setiap peristiwa yang dia ingat itu dia catat. Berbeda ketika kita membaca Injil Lukas, itu lebih ke sesuatu yang pasti tek gitu ya, karena Lukas adalah seorang tabib, seorang dokter, sehingga ilmu pasti menjadi gaya dia menulis, gaya dia ketika menuliskan apa yang Tuhan lakukan di dalam Alkitab. Nah, yang menariknya begini, di dalam Injil Matius dikatakan Yesus satu-satunya mengatakan begini, apa yang dia perbuat maka ingatlah akan aku. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku, salah satu yang menarik adalah ketika Maria memecahkan minyak itu yang seharga 300 dinar ya. Dalam sebuah artikel dikatakan 300 dinar itu seperti gaji kita setahun. Coba dibayangkan berapa UMR, andai kata UMR di kota Semarang ini, misal berapa UMR? Misalkan asumsikan 3-4 juta lah, 4 juta. Saudara bisa bayangkan 4 juta dikalikan 12 bulan. Gaji selama 1 tahun itu dipakai untuk meminyaki kaki Yesus. Apakah saudara, Bapak Ibu bisa membayangkan seberapa berharganya ya minyak itu, sehingga dikatakan bahwa sampai-sampai Yesus mengatakan apapun yang terjadi di dalam yang dilakukan oleh Maria, kamu harus mengingatnya ya. Kenapa sampai Yesus berkata hal itu? Karena kita percaya apa yang Maria lakukan itu Tuhan Yesus berkenan. Dan kita ingin mencoba memahami, kita ingin mencoba melakukan apa yang seperti Maria lakukan, sehingga apa yang dia lakukan ini membuat Tuhan kita ini berkenan dan kita selalu diberkati. Amin. Nah, ada dua hal yang paling yang paling dapat kita rasakan, yaitu adalah sikap hati yang dilakukan oleh Maria. Saudara, kalau kita melihat perbedaan di Yohanes 12 dan di Yohanes 11, itu Maria sama-sama tersungkur. Tetapi di Yohanes 11, saudara bisa bayangkan ketika Lazarus itu mati, Maria tahu, Maria dan Yesus itu sangat dekat karena Yesus sering main ke rumah Maria, sering makan di situ, dikatakan di dalam Alkitab mereka sangat dekat. Kalau Bapak, Ibu dan Saudara menjadi Maria ya. Ketika Lazarus mati, Yesus tidak datang. Ketika Lazarus sudah berumur 4 hari mati, Yesus baru datang. Maka apa yang dikatakan Maria, saudara? Tuhan, seandainya Engkau datang, maka Lazarus tidak akan mati. Satu ketika saya membayangkan ini, ketika hari terakhir sebelum papa saya meninggal. Papa saya dulu bukan pengikut Kristus, tetapi dia yang luar biasanya setelah menikah berhasil melakukan evangelisasi, mengajak saudara-saudaranya yang belum ikut Kristus, akhirnya ikut Yesus. Dan di hari terakhir itu Bapak Ibu, saya merenung.
Waktu papa saya berbicara kepada saya terakhir kali jam 7 pagi dan beliau meninggal jam 10. Saat jam 10 saya membayangkan, Tuhan, jika Engkau menyelamatkan papaku, maka akan banyak orang yang ikut Yesus. Bapak Ibu dan saudaraku, dari situ saya bisa mulai related dengan Maria. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan Maria saat itu. Tuhan, seandainya, Tuhan, apabila, Tuhan, jika Engkau datang, maka papaku akan sembuh. Maka Lazarus akan bangkit, Lazarus akan disembuhkan. Saudara, perasaan seperti itu adalah perasaan yang berbahaya. Jika kita kecewa gitu ya. Memang ada perasaan duka dan sedih, tetapi yang paling terasa di Yohanes 11 adalah Maria menyesal. Maria kecewa. Kekecewaan kecil itu jika lama-lama akan seperti bola salju, dia akan menggulung menjadi kekecewaan yang besar. Dan ini akan menjadi berbahaya jika kekecewaan ini adalah kekecewaan kepada Tuhan. Dan di Yohanes 12, saudaraku, yang paling berbeda. Maria sadar. Maria datang, sama-sama Maria tersungkur. Kalau di Yohanes 11 dia tersungkur lalu kecewa, di Yohanes 12 dia tersungkur lalu dia membuka minyak kati, dia menyeka dengan rambutnya. Bapak Ibu bisa bayangkan rambut loh Bapak Ibu. Rambut ini bahkan di masa pandemi ini ada seorang ibu mengatakan gini, biarpun krisis ini tetap ada, tetapi jambul harus tetap eksis gitu ya. Artinya apa? Bahkan ada yang ibu-ibu sampai jambulnya 12 cm ya. Kalau mau lewat portal dia harus nunduk supaya jambulnya nggak kena portal ya. Ini artinya bahwa rambut ini sesuatu yang berharga. Rambut sesuatu yang dianggap sebagai mahkota. Rambut dianggap sebagai sesuatu yang sangat dibanggakan. Bahkan bapak-bapak di sini yang di rumah pun harus sadar ya. Kalau ada shampoo bertuliskan mencegah kerontokan, nah itu bapak-bapak harus peka. Beli buat istrinya ya. Karena rambut ini adalah mahkota. Bahkan para ibu-ibu ini kalau keramas sampai 2 kali. Yang pertama dengan shampoo, lalu conditioner gitu ya. Mereka keramas sampai 2 kali. Itu menunjukkan bahwa rambut ini adalah mahkota, sesuatu yang berharga. Tapi mengapa digunakan untuk menyeka? Menyeka itu apa? Mengelap kaki Yesus. Nah, sangat menarik sekali bahwa apa yang dilakukan Maria di dalam Yohanes 12 ini sungguh menggelitik, sungguh sungguh membuat kita ini kok bisa Maria melakukan hal itu. Lalu apa sih yang berbeda antara kejadian Yohanes 11 dan Yohanes 12? Jika di dalam Yohanes 11 itu dikatakan andaikan di Yohanes 11 dikatakan Maria tersungkur menyeka kaki Tuhan. Apa sih yang membuat ini, yang membuat perbedaan ini? Karena di tengah-tengah Maria itu, di tengah-tengahnya ada yang namanya bersyukur. Ya. Bersyukur ini adalah ungkapan yang begitu begitu diperlukan sikap hati merendah, mengagumi Tuhan, merendah, meninggikan nama Tuhan. Dia semakin kecil, Tuhan semakin besar ketika engkau bersyukur. Dan apa yang menjadi perbedaan antara Yohanes 11 dengan Yohanes 12? Jika Yohanes 11, Maria datang, ketika Yesus datang, apa yang dicari Maria? Maria mencari produk Yesus. Maria mencari mujizat Yesus. Dan itu yang membuat Tuhan itu tidak berkenan. Bahkan mungkin saya seperti dulu, kalau enggak Romo ini yang homili, saya enggak ini.
saya kurang sreg gitu. Itu sama saja saya juga mencari produk Tuhan. Tetapi perbedaannya ketika di Yohanes 12, ketika Maria tidak lagi mencari produk Tuhan, tetapi Maria menyadari kehadiran Yesus. Beda banget ya, mencari produk Tuhan dengan menyadari kepribadian Yesus. Maka saat ini saya ajak Bapak Ibu dan Saudara yang di rumah untuk merubah sikap kita. Tidak lagi mencari produk-produk Indonesia, tetapi kita tidak mencari lagi produk Yesus, tapi kita menyadari, kita mencari pribadi Yesus yang akan membawa kita kepada keselamatan. Maria sadar kekecewaan, rasa menyesal itu tidak akan membawa mujizat. Tetapi apabila Maria mencari pribadi Yesus, dia sadar betul mujizat terjadi buat Maria, buat kita semua, buat kita yang ada di rumah, dan buat kita kapanpun kita berada. Nah, suatu saat saya pernah diskusi dengan seorang teman gitu. Bro, Maria dan Lazarus ini orang kaya apa bukan? Kami diskusi sangat menarik mengenai Maria dan Lazarus dan teman-temannya. Dia ini orang kaya apa enggak gitu? Jawabannya apa? Enggak ketemu jawabannya. Kami tidak tahu jawabannya, Maria ini kaya apa tidak. Tetapi satu hal sikap hati yang Maria tunjukkan. Dan kami ketemu bahwa sebuah ayat yang meneguhkan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana engkau berkutat mengenai harta, di situ hatimu berada. Kalau kita lihat bagaimana janda miskin memberikan persembahan yang uangnya enggak banyak, tapi apa yang Tuhan katakan? Engkau telah memberi dengan segala kelimpahan. Engkau telah memberi dengan segala kelimpahan yang bagi orang dunia sangat kecil. Tapi Tuhan melihat hati. Maka ayat itu sungguh begitu membuat saya tertegur bahwa menyenangkan hati Tuhan diperlukan sikap hati. Menyenangkan hati Tuhan diperlukan kesadaran bahwa kita ini tidak lagi mencari produk-produk Tuhan. Kita ini tidak lagi mencari mujizat-mujizat Tuhan. Kita ini enggak mencari ketenaran seorang Romo lagi. Bukan seorang favorit lagi yang kita cari. Tetapi kita tahu ketika Maria sadar bahwa dia butuh seorang pribadi Yesus, maka Tuhan berkenan dan kita diberkati. Dan kapanpun kita menyadari di setiap waktu bahwa kita butuh pribadi Yesus, disitulah saudaraku mujizat terjadi buat kita semua. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita berikan untuk Yesus? Jika Maria memberikan keseluruhan gajinya 1 tahun, jika Maria memberikan minyak narwastu yang begitu harum, mengapa menggunakan minyak narwastu? Karena minyak itu enggak akan hilang harumnya selama berhari-hari. Tetapi sikap hati yang dimiliki oleh Maria, sikap hati yang luar biasa. Sama seperti bacaan hari ini mengatakan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Maria memuliakan Tuhan dengan serendah-rendahnya, menyeka kaki Tuhan dengan minyak yang begitu mahal. Maka Tuhan berkenan, datanglah kerajaanmu. Apa yang menjadi harapan Maria, jadilah kehendakmu, dia dengan rendah hati. Maka Tuhan berikan yang terbaik buat Maria. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki. Ketika kita memberi dengan hati, Tuhan pasti mencukupkan. Gak peduli, jangan pernah sekali-kali hitung-hitungan sama Tuhan. Apa yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan pasti sudah perhitungkan. Dan itu pasti cukup buat kita. Sehingga Tuhan Yesus mengajarkan, berilah kami makanan yang secukupnya. Karena ketika kita berikan segenap hati, Tuhan berikan kecukupan. Bahkan Tuhan berikan kelimpahan untuk kita, yang memberikan hati terbaik buat Tuhan. Di atas bumi seperti di dalam surga. Sehingga kita bisa merasakan hidup di dunia ini seperti di dalam surga. Ya.
Sehingga kita bisa merasakan begitu dekat kita dengan Bapa. Tidak ada jarak lagi, ada koneksi relasi yang luar biasa erat antara anak dengan Bapa. Mari saudaraku, untuk menutup doa malam ini, biar musik mengalun, kita mau hening sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan telah bersabda dan berbicara secara pribadi kepada kita. Dan saat ini kita mau merasakan apa yang Tuhan katakan. Kita ingin merasakan apa yang Tuhan sentuh di dalam hatimu. Mari kita tundukkan kepala. Dan biarlah musik mengalun perlahan. Kita sampaikan doa kita. Mari taruh tangan kita di dada. Jadikan aku rumah doa-Mu, Tuhan. Rumah doa yang indah. Biar setiap kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekali lagi kita mau katakan dengan sepenuh hati kita, jadikan aku rumah doa-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila malam hari yang indah ini Engkau telah mendengarkan doa kami, Engkau mengetahui setiap permohonan kami, Engkau mengetahui setiap isi hati kami. Dan bila setiap permohonan kami taruh di bawah kayu salib-Mu yang kudus, dan kami persatukan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, terima kasih kebersamaan kita malam ini. Semoga doa malam ini bisa terus membuat kita berubah, membuat kita seperti Maria Saudara Lazarus yang memiliki hati yang luar biasa. Karena kita tahu setiap apa yang Maria berkenan untuk Tuhan, yang Tuhan berikan, yang Maria berikan untuk Tuhan. Karena kita mau hidup bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tutup doa malam ini meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhan adalah jalan kebenaran. Kita mau hidup bagi Tuhan. Mari katakan, Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kami nyatakan janji ya Tuhan. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sebab kalau kami hidup hanya bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama mau hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sakit tak bisa menjauhkan dari kasih. Sakit tak bisa menjauhkanku Dari kasih. Sebab apalagi dosa tak bisa menjauhkan kami dari kasih. dosa tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih buat kebersamaan malam hari ini. Sampai jumpa pada doa malam selanjutnya. Terima kasih.